Mau di sana. Mesti dijagain, Pak. Enggak ya, mau cuma minta apa? Tadi mau Batman. Batman. Oke, baik teman-teman mahasiswa, kita selamat sore kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya kita hadir kembali di sini kawan-kawan untuk menginginkan negara kita menjadi negara yang maju, dan juga kita menginginkan sistem perbankan kita hari ini harus pro terhadap rakyat dan menjamin semua para nasabah-nasabah yang ada di Indonesia ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, semoga Mabes Polri yang mempunyai hak dan wewenang dalam kasus ini, dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh debt collector Citibank, harus menindaklanjuti secara tegas. Karena kenapa kawan-kawan? Karena nasabah itu terjamin haknya, bahwasanya walaupun dia melakukan salah, tetapi ini tidak boleh dilakukan kekerasan. Jadi kawan-kawan, kita hari ini mempunyai tempat tutup Citibank. Kenapa mesti ditutup? Seperti diketahui, Citibank mempunyai dua masalah besar. Yang pertama, kasus dugaan kekerasan oleh jasa penagih hutang kartu kredit Citibank yang mengakibatkan tewasnya nasabah Citibank, yaitu Irjen Okta. Kedua, kasus penggelapan dana nasabah oleh bekas relationship manager Citibank, Inong Malinda. Lemahnya pengawasan Citibank yang mengakibatkan Irjen Okta, salah seorang nasabah, meninggal dunia. Amat mengenaskan. Begitu kesan kita ketika mendengar nasabah kartu kredit Irjen Okta meninggal dunia. Irjen meninggal di halaman Menara Jam Sosek atau lengkapnya di kantor Citibank. Setelah menanyakan jumlah tagihan kartu kredit yang membengkak hingga 100 juta. Padahal tagihan kartu kreditnya semula hanya 48 juta rupiah. Tidak mendapat penjelasan mengenai hal itu. Korban malah dibawa ke ruang bagian penagihan dan dipaksa pelaku untuk membayar. Dalam proses negosiasi hutangnya dengan penagih yang dipekerjakan oleh Citibank harus bertanggung jawab karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29 Ayat 3 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP per 13 April 2009. Citibank juga dinilai melanggar Federal Trade Commission Amerika. Diindikasikan masalah Citibank karena kelalaian Bank Indonesia dalam mengontrol terhadap bank-bank di Indonesia. Citibank adalah salah satu kepemilikan asing. Seharusnya kepemilikan asing terhadap bank yang beroperasi di Indonesia perlu dibatasi, ujar Marwah Sirait. Dan juga jangan kemudian Bank Indonesia hanya memikirkan nasib bank saja. Keselamatan dan kenyamanan nasabah juga harus diperhatikan oleh BI. Jangan sampai kasus meninggalnya nasabah terulang kembali. Dengan landasan ini, kami dari Sentra Aktualisasi Gerakan Mahasiswa atau Stigma menyatakan sikap. 1. Cabut izin usaha Citibank atau tutup di Indonesia karena disinyalir hanya menjadi bank pencucian uang. Maka tidak kawan-kawan? 2. Usut tuntas kasus kematian nasabah Citibank. 3. Stop penggunaan jasa debt collector dalam dunia perbankan. Jadi kawan-kawan, kita hadir di Mabes Polri ini meminta kepada pihak institusi kepolisian untuk menindak tegas terhadap kejahatan-kejahatan perbankan, khususnya para penagih-penagih hutang atau oknum-oknum Citibank, khususnya kawan-kawan. Oleh karena itu kita tidak ingin ada kekerasan dalam penagihan hutang kawan-kawan, karena itu tidak berkemanusiaan dan itu bukan salah satu solusi yang sangat baik untuk para nasabah, karena itu tidak menjamin nasabah
dalam melakukan pembayarannya. Harus diberi solusi-solusi yang cerdas terhadap kesulitan atau masalah-masalah yang dilakukan oleh nasabah. Oleh itu, Mabes Polri harus segera menindak tegas para penindak kekerasan, penindak penganiayaan terhadap nasabah-nasabah Citibank itu. Itu tuntutan kita. Mungkin teman-teman ingin menyampaikan original, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Polisi yang telah lama menunggu stigma untuk menyampaikan inspirasinya di sini, karena gara-gara kendaraan kita terhalang kemacetan di Jakarta ini. Jadi kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan? Alhamdulillah, kawan-kawan masih semangat juga pada jam ini. Kita tidak henti-hentinya untuk turun ke jalan untuk mencari perubahan yang sebenar-benarnya, kawan-kawan. Stigma ini adalah sentral aktualisasi gerakan mahasiswa yang menuntut agar Citibank ini dibubarkan, kawan-kawan. Karena Citibank ini adalah tempat pembunuhan, bukan tempat penyimpanan uang, tapi tempat pembunuhan. Citibank ini adalah sebenarnya tempat penyimpanan uang, tapi tiba-tiba ada kasus-kasus, yaitu kasus penggelapan uang dan kasus pembunuhan. Itu tidak wajar lagi didirikan, kawan-kawan. Jadi kepada Bapak Polisi ataupun kepala Kapolri yang ada di Republik Indonesia ini, tolong dengarkan inspirasi masyarakat atau inspirasi mahasiswa, yaitu stigma sentral aktualisasi gerakan mahasiswa untuk agar diutus, agar kasusnya ditindaklanjuti. Karena jika Citibank ini tidak ditindaklanjuti, maka bank-bank yang lain akan merajalela, akan membunuh, apapun menggelapkan uang-uang masyarakat, kawan-kawan. Jadi kepada kawan-kawan, kita di sini cuma beberapa jumlahnya, tapi semangat kita turun ke jalan untuk merubahkan semua konstitusi yang ada di Republik Indonesia ini sangat besar niatnya, kawan-kawan. Jadi saya mohon kepada kepala kepolisian, tolong kerjanya profesional agar menindaklanjuti kasus Citibank ini. Oke, kepada kawan-kawan, mari kita menyanyikan satu lagu kebangsaan Indonesia itu, yaitu adalah Bangsa Indonesia Raya. Oke, tangan kirinya kita naikkan. Karena kenapa tangan kiri ini kita naikkan? Karena Indonesia ini belum merdeka, kawan-kawan. Jika Indonesia ini merdeka, maka kesejahteraan itu pasti kita rasakan sampai sekarang, kawan-kawan. Maka kita naikkan tangan kiri agar apa yang kita rasakan ini bisa dirasakan oleh yang oknum-oknum ataupun pejabat-pejabat yang ada di dalam ini, kawan-kawan. Oke, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di tanah berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kawan-kawan, Indonesia Raya adalah dikumandangkan pertama kali tahun 1945, kawan-kawan. Disitulah Indonesia Raya ini merdeka. Tapi
Indonesia Raya itu dikumandangkan, tapi masyarakat sekarang tidak merasakan kemerdekaan itu, kawan-kawan. Masih banyak koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini. Kemana penegak hukum di Indonesia ini, kawan-kawan? Masih ada pembunuhan yang tidak kemanusiaannya, yang tidak ada moralnya, kawan-kawan. Jadi kepada kawan-kawan, kitalah semuanya akan merubah ini, kawan-kawan. Kita adalah mahasiswa. Bapak-bapak polis ini juga ada mahasiswa. Jadi tolong hati nuraninya diketuk agar kasus Citibank ini ditindaklanjuti. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tolong ditindaklanjuti kasus Citibank ini agar Bank Indonesia bisa menjadi profesional kerjanya. Sepakat, kawan-kawan? Oke, kawan-kawan. Jumlah kita berapa, kawan-kawan? Jumlah kita satu, tapi semangat kita beribu-ribu, kawan-kawan. Jadi kepada masyarakat yang mendengar inspirasi stigma sentral aktualisasi gerakan mahasiswa ataupun elemen-elemen yang mendengar aksi hari ini, mari kita rapatkan, mari bersatu kepada stigma agar kita turun kembali ke jalan membawa lebih masa yang lebih banyak lagi, kawan-kawan, untuk merubah profesional tentang struktur keuangan di Republik Indonesia ini, kawan-kawan. Jadi kepada kawan-kawan, mari kita diskusikan kembali kasus ini dan kita bawa elemen-elemen yang lain untuk bergabung